Phoenix Radio Station. Hai Finars, kali ini Agila Bobil seperti yang udah dibilang tadi di awal, kalau sekarang itu bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Undiknas University. Seperti yang kita tahu, kalau teman-teman Undiknas University ini udah sering banget main ke Phoenix Radio Bali. Dan kali ini Undiknas University itu kembali lagi dengan sebuah inovasi yang baru. Kira-kira apa? Tapi sebelum itu, mari Agil perkenalkan dulu yang teman-temannya Agil yang udah datang ke sini. Di sini tuh ada Bapak Insinyur I Gusti Agung Ananda Putra, STMT, selaku Head of Environmental Engineering Study Program. Selamat sore, Bapak. Sore, Finers. Selamat sore. Terus selain itu juga ada Bapak Iputu Prana Wiraatmaja STMSI selaku dosen Teknik Lingkungan Undiknas. Selamat sore, Bapak. Sore. Sore. Terus ada juga di sini ada Ibu Dewa Ayu Trisna Adiswari WSTMT selaku Head of Marketing dari Undiknas University. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Nah, tadi Agil juga udah ngebahas Finars tentang sesuatu hal atau inovasi terbaru dari Undiknas University, yakni itu adalah program studi terbaru, yakni Teknik Lingkungan. Apakah benar? Ya, saat ini Undiknas memang memiliki prodi baru, yaitu Teknik Lingkungan, di mana Teknik Lingkungan ini mendapatkan izin operasionalnya di Oktober 2023, yaitu tahun lalu. Dengan SK nomor 803-E-O-2023. Didirikannya Teknik Lingkungan ini berdasarkan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan dan keberlanjutan alam semesta. Oh gitu. Oke. Berarti itu adalah salah satu latar belakang dari berdirinya Teknik Lingkungan ini, Pak. Salah satunya ada kesadaran masyarakat terhadap lingkungan yang meningkat, terhadap isu-isu lingkungan seperti polusi udara. Mohon maaf, bisa mic-nya dideketin lagi. Terhadap isu-isu lingkungan seperti polusi udara, polusi air, dan pengelolaan limbah yang menyebabkan kebutuhan akan ahli yang terlatih dalam bidang ini semakin besar. Jadi sangat diperlukan ahli di bidang teknik lingkungan ini. Kemudian masih minimnya sarjana teknik lingkungan khususnya di Bali. Oke. Salah satunya yaitu di bidang pemerintahan maupun non-pemerintahan yang memerlukan lulusan teknik lingkungan. Yang memahami tentang pengembangan terkait penyediaan air minum dan pengelolaan sanitasi Finers. Berarti itu adalah salah satu latar belakang mengapa Undiknas University itu membuat program studi terbaru, yakni adalah Teknik Lingkungan. Tapi bisa dijelasin nggak sih, Pak, lebih rinci mengenai sebenarnya apa sih teknik lingkungan itu? Tadi kan kita udah ngebahas tentang kalau misalkan ada kurangnya jurusan dari atau alumnus atau lulusan dari teknik lingkungan. Tapi boleh dijelasin nggak? Teknik lingkungan itu secara rinci atau secara garis besar itu mengenai tentang apa yang dipelajarin dan segala macamnya. Oke, Finers. Jadi ilmu teknik lingkungan adalah ilmu yang mempelajari perlindungan dan pengelolaan lingkungan alam serta sumber daya alamnya. Ini seperti pemantauan dan pengendalian polusi udara, kemudian air, tanah, dan mencegah dan memperbaiki dampak negatif dari aktivitas manusianya itu sendiri. Kemudian mahasiswa juga akan mempelajari tentang rekayasa lingkungan seperti perencanaan konservasi, kemudian dan penyediaan air bersih. Kemudian pengelolaan sanitasi yang erat kaitannya dengan estetika dan kesehatan. Oke, baik. Berarti ini apakah cangkupannya itu hanya dalam yang namanya tadi kan ngebahas tentang sanitasi, terus air segala macam. Apakah kaitannya lingkungan itu hanya sebatas itu aja atau ada yang lebih luas lagi sebenarnya? Mungkin saya tambahkan sedikit. Selain yang disebutkan tadi oleh Pak Ananda, untuk teknik lingkungan sendiri, selain itu juga kami lebih fokus sebetulnya bagaimana kita mengupayakan lingkungan itu tetap secara estetika dan kesehatan juga terjaga seperti itu. Jadi selain penelitian membuat inovasi dalam penelitian terkait dengan sanitasi, kemudian terkait dengan polusi, di teknik lingkungan juga akan diajari nanti bagaimana kita merencanakan suatu bangunan pengolahan air limbah, bangunan pengolahan sampah, sampai yang paling ngetren saat ini adalah perizinan. Perizinan di bidang lingkungan. Karena kita tahu usaha apapun pasti butuh izin.
Ya, basic izin semuanya itu adalah izin lingkungan. Jadi kalau izin lingkungan tidak ada, yang namanya kalau dulu IMB namanya, sekarang PBG namanya, itu nggak akan bisa keluar. Gitu. PBG, IMB tidak akan keluar, izin operasional pun nggak akan keluar. Nah, jadi teknik lingkungan itu lebih banyak akan fokusnya ke sana. Artinya bagaimana kita menyiapkan mahasiswa itu selain sebagai seorang peneliti lah nantinya, selain seorang akademisi, selain seorang ASN dan lain sebagainya, kita juga bisa menyiapkan mahasiswa sebagai seorang pebisnis. Pebisnis dalam artian sebagai pembuat dokumen lingkungan, pebisnis juga dalam artian sebagai penyedia alat-alat lingkungan. Nah, kalau dulu kan ada penyedia alat-alat kesehatan. Nah, di lingkungan juga ada penyedia alat-alat lingkungan seperti itu. Jadi kaitannya tuh nggak cuman dari bagaimana teknik lingkungan itu kayak cuman untuk mengelola sanitasi atau sumber daya alam segala macam, tapi juga bisa tentang izin segala macamnya gitu, Pak ya. Dan bahkan lebih luas lagi, karena teknik lingkungan itu dasarnya ilmunya global. Artinya tidak hanya mempelajari itu saja, bahkan kami juga mempelajari struktur bangunan dan lain sebagainya seperti itu. Arsitek masuk, sipil pun masuk, ilmu itu jadi combine lah di dalam teknik lingkungan itu sebetulnya. Jadi sebenarnya lengkap juga sebenarnya ya. Betul, karena teknik lingkungan itu pada dasarnya ibunya perencanaan. Oke, paham. Tapi kalau ngebahas tentang teknik lingkungan, kira-kira apa yang membedakan teknik lingkungan yang ada di Undiknas University dan juga universitas lainnya yang juga ada prodi teknik lingkungannya? Oke, jadi perbedaan dengan teknik lingkungan dari universitas lainnya adalah di mana teknik lingkungan ini sudah bekerja sama dengan Mahidol University, itu dari Thailand. Dari Thailand. Oke. Kemudian peluang dari prodi teknik lingkungan ini sangat luas, seperti yang sudah diungkapkan oleh Pak Prana. Kemudian biaya kuliahnya juga relatif lebih murah. Kemudian dan juga terjangkau. Kemudian menyediakan beasiswa karena masih baru ini prodinya, yaitu sebesar 50%. Jadi selama 8 semester itu menyediakan beasiswa sebesar 50%. Oke. Kemudian ada MBKM, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Gitu. Kemudian lulusan dari prodi teknik lingkungan ini setelah lulus dia bisa menggapai gelar profesi insinyur juga di Undiknas. Jadi itu salah satu kelebihan dari prodi teknik lingkungan di Undiknas ini dibandingkan di universitas lainnya. Berarti itu tadi keunggulan yang dari Undiknas University. Tapi sebelum lebih lanjut, mungkin Agil bakal nanya-nanya dulu ke Kak Trisna nih. Mungkin tadi kita udah ngebahas tentang apa itu teknik lingkungan, terus apa aja keunggulan dari Undiknas University. Kak Trisna boleh nggak kasih insight lebih lanjut tentang semua hal itu gitu? Apa sih secara garis besar Undiknas University itu kenapa memilih teknik lingkungan ini sebagai program studi terbaru dari Undiknas University? Jadi untuk alasan Undiknas memilih program studi teknik lingkungan ini tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Kaprodinya. Jadi alasannya kita sudah pasti tahu sekarang permasalahan lingkungan itu kan isu yang sangat penting ya. Jadi semuanya sekarang sudah berbasis lingkungan. Jadi masalah lingkungan juga cukup menarik untuk kita pelajari. Jadi itu merupakan salah satu alasan kenapa kita harus belajar teknik lingkungan. Jadi kita perlu tahu ilmu lingkungan, kemudian kenapa polusi udara itu ada, polusi suara juga, dan lain-lain. Seperti itu kurang lebihnya. Oke. Dan lanjut lagi ngebahas tentang teknik lingkungan yang ada di Undiknas University. Kalau ngebahas tentang teknik lingkungan, mungkin yang di benak Viners dan mungkin di saya pribadi itu hanya berkutat tadi seperti ya cuman tentang bagaimana cara mengelola sumber daya, terus juga tadi juga udah dijelasin tentang surat menyurat, tapi lebih detailnya apa aja yang dipelajari yang ada di teknik lingkungan di Undiknas University ini, Pak? Jadi ilmu yang dipelajari teknik lingkungan di Undiknas ini yaitu terkait dengan pengelolaan limbah, itu ada air, kemudian limbah padat atau B3 itu yang bahan berbahaya, kemudian dan limbah dari industri, kemudian ada juga pencemaran udara dan tanah, kemudian ada perencanaan lingkungan itu yang ada kaitannya dengan teknik sipil dengan perencanaan bangunan air minum,
kemudian dan perencanaan bangunan dari suatu limbah industri. Oke. Kemudian ada juga melaksanakan kegiatan pemodelan lingkungan. Ini penggunaan teknologi untuk memodelkan dan memprediksi perilaku lingkungan. Finers. Oke. Misal terhadap perubahan iklim, cuaca maupun polusi. Oke, berarti kalau ngebahas itu mungkin saya ingin bertanya nih kepada Pak Prana. Kalau misalkan ngelihat dari apa yang terjadi di sekitar kita, lebih khususnya di Bali, kira-kira hal apa yang erat kaitannya dengan teknik lingkungan? Kalau ngelihat di Bali kan mungkin kalau dari segi pabrik atau segala macam kan mungkin agak kurang ketimbang di daerah Jawa. Jadi apa yang teknik lingkungan mungkin di daerah Bali yang mungkin kayak ini kayaknya bisa deh dibenahi dengan teknik lingkungan? Oke. Kalau pertanyaan seperti itu jawabannya cuma satu. Apa itu, Pak? Sampah. Oh, sampah. Ya. Oke. Sampah itu sesuatu yang paling krusial dan urgent perlu harus ditangani di Bali. Apalagi Denpasar. Oke. Ya, kita tahu Denpasar sebagai capital city dari Provinsi Bali ya, dengan jumlah penduduk yang paling banyak dan paling padat di Provinsi Bali. Segala semacam kegiatan usaha semua ada di Denpasar. Jadi otomatis akan membawa dampak terhadap lingkungan. Nah, selain pencemaran terhadap limbah, pencemaran sampah yang paling utama. Nah, apalagi di kondisi sekarang, ya bisa kalau teman-teman di Finers sering lewat Suwung pasti ngeliat lah bagaimana kondisi TPA di sana ya. Selain bau, apalagi sekarang sudah tambahan lagi dengan adanya TPST yang kayak di Skiman Terlangu, itu baunya sampai ke jalan kan. Nah, inilah yang menjadi masalah bagaimana kami nantinya di teknik lingkungan akan menghasilkan sarjana atau lulusan yang kompeten sebenarnya untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan seperti itu. Begitu. Nah, tetap saja yang namanya masalah lingkungan itu tidak akan selesai kalau tidak merubah perilaku masyarakat. Nah, jadi teknik lingkungan tadi bukan hanya bicara teknis, kami juga akan mengajarkan bagaimana kita mengelola sosial budayanya, bagaimana kita mengedukasi mahasiswa-mahasiswa nantinya untuk bisa mengajak masyarakat namanya untuk ikut serta atau aware terhadap lingkungan seperti itu. Ini Kredus Radio Station Finars masih ditemenin sama Agil Ababil, tentunya masih ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Undiknas University. Tadi Agil udah ngebahas Finars tentang apa itu teknik lingkungan, terus apa aja yang dipelajari di teknik lingkungan. Tapi mungkin buat kamu yang baru dengerin Phoenix Radio Bali dan masih bingung gitu, kita flashback sebentar dulu tentang apa aja yang ada di Undiknas University dan kira-kira fakultas apa aja yang ada di sana. Terus tadi juga belum sempat ngebahas tentang teknik lingkungan ini sebenarnya masuk fakultas mana. Mungkin di sini Agil bakal ngobrol dulu sama Ibu Trisna atau Kak Trisna nih. Oke, sore Finers. Sore Kak Agil. Sore Kak Trisna atau Ibu Trisna? Kak Trisna aja. Kak Trisna, oke, Kak Trisna. Biar kelihatan muda. Iya, memang masih muda kok Finers. Oke. Ini kalau misalkan Finers ada di sini nih, Kak Trisna ini emang terlihat muda. Kayak masih 21 lah. Terlihat. Dan emang masih muda kan? Oke, jadi saya akan kenalin dikit tentang Undiknas. Jadi di Undiknas kita sekarang ada 6 fakultas. Jadi ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau biasa kita sebut FEB. Terus ada Fakultas Hukum. Lalu yang ketiga ada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora atau FISHUM. Terus ada Fakultas Teknik dan Informatika. Lalu ada Fakultas Pariwisata. Nah, Fakultas Pariwisata ini fakultas baru di Undiknas. Terus yang terakhir kita punya Fakultas Ilmu Kesehatan. Jadi Fakultas Ilmu Kesehatan ini juga salah satu fakultas baru. Jadi kita punya 2 fakultas baru. Ada Fakultas Pariwisata sama Fakultas Ilmu Kesehatan. Gitu. Oke. Nah, kalau misalkan untuk teknik lingkungan sendiri nanti masuknya ke fakultas apa? Fakultas Teknik dan Informatika dong. Oh, masuknya ke teknik dan informatika? Yes, FTI. Oke. Mungkin ada nggak sih kayak misalkan di Undiknas kayak mungkin ada, boleh info nggak sih kayak ada gedung baru kah atau apa kayak gitu? Mungkin sedikit aja. Kalau gedung baru sudah pasti ada, fasilitas juga ada yang baru. Jadi saya tunggu di Undiknas aja supaya lebih lengkap ceritanya. Oke. Nah itu benar, di Undiknas University itu lengkap banget. Dari fakultasnya, prodinya, juga fasilitas yang ada di sana itu juga lengkap banget. Dan pun dosen-dosennya di sana tuh juga asik-asik banget. Karena salah satu dosen teknik lingkungan ini juga udah hadir nemenin Agil pada sore hari ini. Dan lanjut lagi kalau misalkan ngomongin tentang teknik lingkungan, mungkin tadi udah dibahas tentang hal-hal apa aja yang udah dipelajarin gitu di teknik lingkungan. Kalau sekarang Agil mau ngebahas tentang kira-kira
lulusan dari teknik lingkungan ini itu nantinya mungkin ada nggak sih kayak prakteknya atau mungkin magangnya itu di mana? Oke, Viners. Jadi praktek atau magang dari lulusan prodi teknik lingkungan di Undiknas ini bisa berada di perusahaan konsultan lingkungan, kemudian di instansi pemerintahan yang berkaitan dengan lingkungan, Viners. Kemudian juga bisa magang di industri yang berkaitan dengan perusahaan air minum, kemudian perusahaan pengelolaan limbah, kemudian dengan perusahaan energi terbarukan. Kemudian ada juga untuk sektor yang mendukung kepariwisataan, khususnya yang ada di Bali, Viners. Oke. Itu di pariwisata itu terkait dengan hotel-hotel yang ada instalasi pengolahan air limbahnya gitu. Berarti oke. Nah, kalau misalnya ngebahas tentang magang atau praktek kerja, tadi ngebahas juga kalau misalkan Undiknas University untuk teknik lingkungannya sendiri itu bekerja sama dengan Mahidol University dari Thailand. Apakah ada kemungkinan nih mahasiswa dari teknik lingkungan ini mungkin belajar gitu ke Mahidol University ini atau gimana, atau ada pertukaran pelajar atau gimana, Pak? Oke, untuk pertukaran pelajar dari prodi teknik lingkungan ini sendiri bisa saja dengan Mahidol University. Oke. Kemudian di Mahidol pun bisa melaksanakan kegiatan pendidikan dengan Mahidol itu. Oke. Berarti ada kesempatan berarti ya. Kalau misalkan mahasiswa yang nantinya daftar ke teknik lingkungan ini, itu ada kesempatan untuk belajar dan juga mungkin berkesempatan untuk pergi ke Thailand dan belajar di Mahidol University. Nah, kalau juga ngebahas tentang fasilitas, tadi udah dijelasin sama Kak Trisna, kalau misalkan fasilitas di Undiknas University itu juga beragam banget dan macam-macam dan emang bagus lah emang ya. Dan kalau misalnya ngebahas juga tentang fasilitas yang ada di teknik lingkungan Undiknas, apa yang bisa didapetin mahasiswa ketika belajar di teknik lingkungan di Undiknas University? Fasilitas apa, atau mungkin labnya sendiri kah, atau gimana coba? Oke, secara keseluruhan di Undiknas University memiliki gedung baru, yaitu Undiknas Art Sport Center. Ini itu terkait dengan olahraga. Saya udah lihat sih videonya di TikTok tuh kan viral banget. Iya, viral. Bagus ya. Bagus banget. Itu yang terbaru terkait fasilitas ya. Kemudian untuk di teknik lingkungan sendiri ada fasilitas lab, yaitu ada 2 lab di kampus, kemudian ada di lab di lapangan. Di lapangan sendiri itu ada di TPA ataupun sungai untuk melakukan penelitian. Kemudian di kampusnya sendiri ada terkait dengan pengolahan air, yaitu menguji kualitas air, kemudian pengolahan limbah, yaitu terkait dengan analisis limbah cair dan padat. Berarti udah lengkap semuanya ya. Praktek juga udah ada, dan juga labnya juga udah lengkap banget. Dan mungkin buat Viners juga yang nanti kuliah di sana itu juga kalau misalkan suka sama olahraga juga bisa banget di Art Sport Centernya Undiknas University. Terus kalau misalkan masih ngebahas tentang teknik lingkungan, mungkin sekarang saya bakal nanya ke Pak Prana nih Pak, sebagai dosen teknik lingkungan yang ada di Undiknas. Kalau untuk prospek kerjanya sendiri, ini kan kalau misalnya ngebahas teknik lingkungan, ini termasuk sebuah ilmu yang mungkin masih terdengar agak asing gitu di kalangan kita. Biasanya kan kebanyakan orang pasti memilih untuk teknik informatika, teknik industri, teknik sipil. Mungkin kalau dari segi prospek kerja teknik lingkungan ini sendiri tuh gimana sih Pak? Kalau di teknik lingkungan sendiri sebetulnya seperti saya bilang di awal tadi ya, di sesi 1 itu sebenarnya teknik lingkungan kan global, ilmu yang global. Jadi selain kita bicara lingkungan, kita juga bisa sebagai entrepreneur, pebisnis juga. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Pak Ananda, kita juga bisa kalau misalnya magang di kantor pemerintahan juga pasti ASN pasti. Karena kalau di ASN biasanya di teknik lingkungan itu banyak ditempatkan di Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian di Bapeda dan lain sebagainya. Nah, yang paling banyak sih di PU sebetulnya, Dinas Pekerjaan Umum. Kemudian bisnis lainnya yang bisa dilakukan juga oleh seorang lulusan lingkungan nanti adalah sebagai konsultan lingkungan. Konsultan lingkungan. Iya, konsultan lingkungan. Bisa dijelaskan mengenai konsultan lingkungan ini biasanya dia ngapain aja? Jadi kalau konsultan lingkungan itu kita lebih banyak selain penelitian, artinya kita
pasti akan sering mendapat pekerjaan atau tender-tender project dari pemerintah ya. Terkait dengan pemerintah itu pasti sering meminta bantuan untuk mengetahui di mana sih daerah yang rawan sanitasi, di mana sih daerah yang secara kondisi lingkungannya, kesehatan lingkungannya itu jelek seperti itu. Jadi bisa dikatakan teknik lingkungan juga akan menghasilkan suatu kajian mengenai daerah-daerah yang prioritas harus ditangani. Nah, seperti itu konsultan lingkungan. Itu di sisi penelitian. Tapi kalau di sisi perencanaan, konsultan lingkungan juga bisa menghasilkan suatu perencanaan terhadap bangunan-bangunan pengelolaan lingkungan. Nah, contohnya seperti merancang tempat pengolahan sampah. Nah, ini kalau di Denpasar sudah ada 3 tuh yang baru. Kemudian di Badung udah banyak. Nah, seperti itu. Kemudian juga menghasilkan perancangan terhadap instalasi pengolahan air limbah. Nah, ini hotel-hotel banyak sekali butuh ini. Hotel-hotel banyak sekali butuh terhadap pengolahan air limbah karena kalau limbahnya tidak terkelola, ya hotelnya dapat sanksi dong. Nah, seperti itu. Makanya banyaklah hotel-hotel yang sebenarnya butuh sekali seorang yang mengerti tentang pengolahan limbah seperti itu. Nah, selain itu juga itu kan bicara kotor ya, bicara kotor karena sanitasi. Kalau bicara yang bersih-bersih, PDAM. Itu juga maksudnya teknik lingkungan juga bisa masuk ya? Karena PDAM karena lingkungan sendiri kan berbicara air bersih juga. Berbicara air bersih juga artinya di sana bagaimana seorang teknik lingkungan bisa merencanakan akses air bersih. Nah, sesuai dengan SDGs kan harus 100% akses air bersih sekarang. Tapi kenyataannya ya tahu sendirilah seperti itu. Jadi PDAM itu butuh sekali seorang teknik lingkungan bisa merencanakan akses air bersih itu. Nah, kemudian laboran itu pasti. Laboran artinya untuk menguji kualitas lingkungan, bisa juga laboran-laboran yang ada di pemerintahan. Nah, yang paling banyak sebenarnya yang paling bisa dilakukan kalau jiwanya jiwa bisnis ya. Nah, itu seperti saya bilang di awal tadi, kita bisa membuka usaha. Salah satu usahanya adalah menyediakan peralatan lingkungan seperti itu. Misalnya seperti filter air, penjualan filter air, kemudian filter udara dan lain sebagainya. Itu banyak bisa dikembangkan seperti itu. Ya. Oke. Kalau ngomongin tentang dari segi pekerjaan teknik lingkungan, biasanya banyak bersinggungan sama apa tuh Pak? Maksudnya kalau misalkan teknik lingkungan mungkin bersinggungannya lebih ke teknik sipil atau gimana tuh Pak? Oke. Kalau kita sebenarnya teknik lingkungan itu ada 2 rumah ya. Ada 2 rumah. Satu rumahnya adalah penelitian, satu lagi rumahnya adalah perencanaan. Nah, kalau kita bicara penelitian itu akan lebih banyak bersinggungan dengan kesehatan sebetulnya. Karena lingkungan tidak bisa lepas dari yang namanya kesehatan. Estetika adalah kesehatan, seperti itu. Lingkungan bicara estetikanya, orang kesehatan bicara kesehatannya. Nah, seperti itu dari sisi penelitian lebih banyak ke kesehatan. Tapi kalau dari sisi perencanaan, nah ini karena seperti saya bilang tadi, lingkungan adalah ibunya perencanaan. Itu singgungannya banyak. Bisa ke sipil untuk bangunan pengolahan lingkungannya, bisa ke arsitektur juga. Karena kalau arsitektur kan sering butuh saran dari teknik lingkungan, bagaimana menciptakan bangunan yang sehat secara lingkungan, bagaimana menciptakan bangunan yang tidak kurang cahaya, pengudara dan sebagainya. Kemudian bersinggungan juga dengan teknik-teknik yang berhubungan dengan pemetaan. Ya, karena kalau teknik lingkungan itu akan banyak menghasilkan seperti saya bilang tadi area-area yang berisiko terhadap kesehatan, area-area yang berisiko terhadap sanitasi dan lain sebagainya itu dibutuhkan peta. Jadi teknik lingkungan yang meneliti, orang pemetaan yang membuat petanya. Nah, gitu. Oke. Ya. Berarti teknik lingkungan ini sebenarnya kaitannya hampir di semua aspek sebenarnya ya, Pak. Termasuk informatika. Oh, boleh jelasin itu? Ya, nah ini menarik. Karena kalau kita bicara lingkungan, kalau hanya mungkin lingkungan bisa dilihat dengan kasat mata sudah kelihatan, oh di sini jelek loh, di sini kotor loh. Ya, tapi dengan informatika kita bisa memberikan inputan, ya, bisa menciptakan suatu software misalnya, software misalnya untuk mengukur kualitas udara, software untuk mengetahui kondisi air dan lain sebagainya. Dan yang paling sering diminta oleh pemerintahan biasanya adalah software di mana masyarakat bisa membuang sampah gitu. Nah, peta-petanya atau peta-peta layanan terkait dengan sanitasi itu bisa. Ya, itu berhubungan dengan software juga, jadi bisa diaplikasikan ke handphone dan lain sebagainya. Ini menarik. Tadi Bapak juga ngebahas tentang software dan aplikasi segala macamnya. Ini ada kaitannya dengan teknik informatika. Apakah di teknik lingkungan itu juga belajar tentang informatika juga, kayak misalkan coding atau segala macam? Itu juga atau gimana? Tidak. Kalau untuk coding tidak, tapi kita hanya memberikan inputan. Memberikan inputan. Tapi kalau berhubungan dengan komputasi ya. Karena kita di teknik lingkungan juga
tidak hanya sekedar coret-coret di kertas. Nah, kita juga memanfaatkan berbagai macam aplikasi di bidang lingkungan. Nah, ya karena aplikasi inilah yang akan menghasilkan model yang bisa memprediksi kualitas lingkungan sekian tahun ke depan. Oh gitu. Nah, jadi ini juga bisa memberikan masukan nantinya kepada pemerintah selaku regulator lah. Ya. Bahwa di sini jangan dikembangkan jadi ini loh. Di sini harus dikembangkan jadi ini, wilayah ini, seperti itu. Oke. Gitu kurang lebih. Oh, menarik Finar. Jadi emang teknik lingkungan itu nggak sekiranya itu cuma tentang lingkungan aja, tapi banyak aspek di lingkungan tersebut. Jadi ada penelitian dan juga perencanaan. Jadi lingkupnya tuh luas, jadi nggak di situ-situ aja. Nah, kalau ngebahas tentang balik lagi ke teknik lingkungan, itu erat kaitannya juga seperti yang tadi dibilang tentang lingkungan. Bagaimana cara kita mengelola tentang sanitasi, limbah, dan segala macamnya. Dan bagaimana kondisi lingkungan saat ini Pak yang berdampak pada lulusan yang nantinya lulus dari teknik lingkungan di Undiknas Universitas ini? Oke, jadi terkait dengan kondisi lingkungan saat ini yang berdampak pada nantinya lulusan di Prodi Teknik Lingkungan Undiknas, yaitu saat ini mungkin terjadinya perubahan iklim. Di mana perubahan iklim ini terkait dengan suhu rata-rata yang meningkat akhir-akhir ini. Kemudian perubahan pola cuaca. Jadi lulusan teknik lingkungan ini perlu terlibat dalam upaya untuk melakukan pencegahan atau mitigasi terhadap perubahan iklim ini. Kemudian adanya pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu ada di udara, air, maupun tanah yang berdampak negatif pada kesehatan manusia, Finers. Kemudian jadi lulusan teknik lingkungan diperlukan untuk mengembangkan solusi pengendalian dari pencemaran ini, Finers. Kemudian ada penurunan kualitas air dan akses bersihnya. Di mana ini adalah terkait dengan perubahan iklim dan polusi yang menyebabkan penurunan dari kualitas air dan menyulitkan akses terhadap air bersih itu sendiri, Finers. Oleh karena itu dibutuhkan lulusan teknik lingkungan yang dapat berperan dalam pengelolaan sumber daya air dan pengembangan teknologi pengolahan air yang berkelanjutan atau sustainable. Kemudian ada krisis ketersediaan energi. Di mana permintaan energi yang terus meningkat menyebabkan peningkatan dari emisi gas kaca yang mengharuskan dari lulusan teknik lingkungan ini dapat memerankan atau melakukan pengembangan terkait energi terbarukan. Di mana energi terbarukan itu berdasarkan dari matahari, kemudian dari air. Jadi itu terkait dengan krisis yang terjadi pada planet saat ini. Jadi itu tadi Finars tentang bagaimana ketika kamu itu aware gitu sama lingkungan, mungkin teknik lingkungan ini menjadi salah satu opsi tentang program studi yang bisa kamu jalanin untuk menempuh pendidikan kamu. Nanti bakal kita bahas lebih lanjut tentang teknik lingkungan ini dan gimana sih cara daftar di Undiknas University, tapi sehabis segmen yang satu ini. Ini Kredus Radio Station dan masih ditemenin sama Agil Ababil, Finars, dan Agil masih ditemenin juga sama teman-teman dari Undiknas University. Tadi Agil udah ngebahas juga sama teman-teman dari Undiknas University tentang teknik lingkungan, apa aja yang dipelajarin di teknik lingkungan, terus apa aja prospek kerja yang ada di teknik lingkungan itu sendiri. Mungkin bisa dijelasin lebih dalam lagi gimana cara untuk mendaftar di Undiknas University, atau mungkin bisa diremain lagi tentang hal-hal yang berkaitan tentang Undiknas University. Mungkin Agil bakal nanya sama Kak Trisna. Jadi selain teknik lingkungan, jadi kita ada beberapa program studi baru juga sebenarnya. Itu ada psikologi, kemudian ada destinasi pariwisata, bisnis digital, dan ada juga untuk program IUP atau International Undergraduate Program. Jadi di International Undergraduate Program itu kita punya program baru namanya International Bachelor of Law. Jadi hukum internasional gitu. Nah, untuk beasiswa di Undiknas itu juga ada beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, kemudian ada juga untuk keluarga alumni, terus untuk mahasiswa Undiknas sendiri kita ada beasiswa Genbi namanya. Apa itu? Jadi itu seperti beasiswa yang diberikan oleh Bank Indonesia. Oke. Untuk pendaftarannya sendiri, gimana kalau misalkan kita mau daftar ke Undiknas University?
Oke, untuk pendaftaran Undiknas University itu kita buka sampai 4 Mei 2024, jadi sebentar lagi. Jadi nanti tesnya akan diadakan tanggal 6 Mei 2024. Itu bisa daftar di admission.undiknas.ac.id. Oke. Mungkin ada ini lagi, mungkin kontak person yang bisa dihubungin atau sosial media. Oke, jadi untuk kontak person kita bisa di website itu ada www.undiknas.ac.id. Kemudian di Instagram kita @undiknas. Ada Facebook juga Undiknas. Kemudian ada TikTok @Undiknas University. Bisa juga di Twitter atau X @Undiknas. Kemudian kita juga ada WA. Jadi silahkan nanti yang mau tanya-tanya dulu juga boleh via WA. Jadi nomornya ada di 081 138 010777. Oke, berarti semuanya udah lengkap di sana, di semua sosial medianya Undiknas, di WA juga ada. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Nanda mungkin? Oke, halo Viners. Jadi segeralah mendaftar di prodi baru di Undiknas, yaitu Teknik Lingkungan, dan bergabung bersama Undiknas University. Karena kuota terbatas, kemudian mendapatkan beasiswa sebesar 50% selama 8 semester. Oke. Jangan sampai kelewatan karena beasiswanya hanya sampai 4 Mei 2024. Oke, berarti tinggal beberapa minggu lagi ya. Jadi buruan Finar segera daftar di Undiknas University. Mungkin terakhir ada tambahan lagi dari Bapak Prana? Oke, jadi kalau sudah saatnya ya kita aware terhadap lingkungan demi anak cucu kita. Nah, kalau kalian itu pemerhati lingkungan, sayang dengan lingkungan, ya bergabunglah dengan Teknik Lingkungan Undiknas Denpasar. Oke, terima kasih berarti untuk Ibu Trisna atau Kak Trisna. Dan terima kasih juga buat Bapak Nanda dan Bapak Prana yang udah hadir ke Phoenix Radio Bali, dan semua teman-teman yang di belakang depannya Agil. Ada kakak-kakak cantik berdua ini yang udah hadir nemenin juga. Thank you banget Vinars buat kamu juga yang udah dengerin Agil hari ini.